بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia yang dilimpahkan kepada kita, khususnya pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita mengawali kajian kita. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita bimbingan dan taufik untuk kita bisa memahami kitab Allah, untuk kita bisa mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan kepada kita dalam ayat-ayatnya, untuk kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari apa yang kita baca. Ikhwani wa akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya kitab Allah adalah merupakan salah satu dari pedoman syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajarinya adalah merupakan sesuatu yang mulia. Sebagaimana dikatakan, syaraful ilmi li syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu karena kemuliaan yang dipelajarinya. Dan Al-Quranul Karim adalah sesuatu yang kita yakini, kita akui semuanya akan kemuliaan Al-Quranul Karim. Maka mempelajari Al-Quranul Karim ini dari semua sisinya adalah merupakan suatu kemuliaan. Dan hadis-hadis dalam masalah ini telah banyak Rasulullah SAW berikan targhib kepada kita, memberikan semangat kepada kita untuk menjadi ahlul Quran. Karena ahlul Quran adalah ahlullahi wa khasatuh. Ini ahlul Quran adalah ahlullah wa khasatuh. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala khususkan dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka cukup bagi kita kemuliaan ini sebagai targhib, sebagai pemicu bagi kita dan penyemangat untuk kita mengkaji Al-Quranul Karim, baik qira'atan wa ma'nan, baik secara bacaan, demikian pula secara maknawi. Karena baik secara bacaan ataupun juga maknawi semuanya turun min indillahi Subhanahu wa ta'ala sampai kepada kita mutawatirah. Demikian pula qira'atan, secara bacaanmu juga sampai kepada kita mujawwadan murattala, secara tajwid dan juga tartil sampai kepada kita. Ini cukup bagi kita bukti akan kebenaran Al-Quran yang dijaga, baik dari bacaannya demikian pula dari isi kandungannya. Maka alhamdulillah kita sebagai umat Rasulullah SAW bisa
memahami isi kandungan Al-Quran dan bisa belajari akan bacaannya, satu kemuliaan, satu kebanggaan yang mudah-mudahan sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Al-Quran itu yang membela kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu yang akan membela kepadamu atau Al-Quran itu akan menghujat kepadamu. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam surat Al-Qiyamah yang menunjukkan bahwasanya bacaan dan juga secara maknawi itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah. Wa idza qara'nahu, ketika kami membacakannya, fattabi' qur'ana, fattabi' qira'atahu, maka ikutilah bacaan itu. Ini ketika Al-Quran dibaca, Rasulullah SAW juga ditalqin, yang menunjukkan bahwasanya belajar bacaan Al-Quran adalah talaqqi. Wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, maka ikuti bacaan itu min indillah subhanahu wa ta'ala. Thumma inna 'alaina bayana, kemudian kamilah yang menjelaskannya. Allah Subhanahu wa taala yang yatakaffal untuk menjelaskan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menjaminkan kepada kita menjelaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala maui dengan ayat-ayatnya yang mulia, dengan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan perantaraan malaikat Jibril, kemudian juga Rasul yang paling mulia ini dari malaikat, dan juga diturunkan kepada Rasul yang paling mulia dari manusia. Makanya Al-Quranul Karim, sesuatu kitab yang mulia, dengan bahasa yang paling mulia, dan dibawa oleh para Rasul yang paling mulia, baik dari malaikat ataupun dari bangsa manusia, menunjukkan kemuliaan akan Al-Quran ini. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya, "Tsumma inna 'alaina bayanah." Kemudian kamilah yang menjelaskannya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya pentingnya untuk kita mengkaji isi kandungan Al-Quran sebagaimana yang sampai kepada kita, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadban tariyyah, dalam keadaan seger, dalam keadaan belum terkontaminasi dengan apapun, kembali kepada tafsir yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada para sahabatnya dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang paling mengerti tentang Al-Quranul Karim. Maka ketika muncul orang-orang yang mungkirus sunnah dari tiga kelompok yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa yang mengingkari sunnah itu kata beliau ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama yang menolak sunnah secara mutlak, tidak mau terima kecuali Al-Quran saja. Dan ini sudah muncul di akhir masa sahabat. Imran bin Husain, kemudian Abdullah bin Mutarrif bin Syekhir, dan banyak para sahabat yang mendapati orang-orang seperti ini. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskannya akan munculnya orang-orang seperti ini. Ketika dibacakan hadis-hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Da'na min hadza wa haditsna bil Qur'an." Tinggalkan kami dari sunnah ini dan ceritakan kami dengan Al-Quran. Apa jawab mereka? Kata Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala, "Wallahi ma nuridu minal Qur'ani badala, walakin nuridu man huwa a'lamu bil Qur'ani minna." Demi Allah, kami tidak menginginkan untuk mengganti Al-Quran, tapi kami menginginkan siapa orang yang lebih ngerti tentang Al-Quran daripada kami. Ini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ini mereka. Dan seperti itulah Al-Quranul Karim senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kepada kita. Tidak ada satupun yang berani. Dan kalau ada yang berani, akan terbongkar dan terhinakan itu sendiri.
Kita lihat orang-orang Syiah yang mengatakan, bagaimana mereka katakan bahasanya para sahabat telah berkhianat, banyak ayat-ayat yang disimpan dan seterusnya dari menuduh kepada para sahabat pengkhianat. Ini pun juga tidak ada yang percaya, kecuali orang-orang yang segelintir yang terbawa setan-setan ini. Ya. Kemudian muncul sekarang ini dari orang-orang jil yang semisalnya, ya ini juga cuma bebek saja dari pendahulu mereka dengan tafsir hermeneutikanya. Ya. Kalau orang Solo bilang tafsir sa utile dewe, ya. Ya. Tafsir sa maunya sendiri. Pokoknya terserah mau ditafsirkan apa, yang penting dalilnya adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran kata mereka adalah qat'iyud dilalah, kata mereka. Maka mau ditafsirkan ayat apa terserah. Maka ini pun juga tidak ada orang percaya. Ini karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaganya. Kecuali orang-orang yang terbawa dengan ya setan-setan ini dari bangsa manusia ini. Ya. Maka khonafidina jazakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan mencoba bersama-sama, dan saya tidak mengatakan saya akan mengajari, itu tidak, ya. Sekali lagi kita bersama-sama belajar. Karena sekali lagi yang namanya ilmu ini semakin dipelajari semakin kita tidak mengerti. Semakin belajari semakin berkembang, dan subhanallah ternyata masih banyak yang harus kita pelajari. Demikian pula yang namanya pelajaran tajwid, pelajaran bacaan Al-Quran. Semakin dikaji semakin keju, ya Allah ternyata belum ada apa-apanya. Ya mungkin kita hanya sekedar dengan sesama kita, kayaknya mungkin sudah yang terbaik, sudah sangat baiklah. Tapi giliran kita kemudian dengan orang yang lebih piawai, waduh sudah, ya. Dari situ sudah kelihatan kedodorannya. Ini. Maka ini pentingnya untuk kita juga dalam belajar ini untuk senantiasa kita tawadhu. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ini. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ini. Di atas langit ada langit, ya. Di atas orang yang berilmu masih ada yang maha berilmu. Ini. Untuk senantiasa kita supaya lebih barokah, ya, dalam kita mengkaji, dalam kita mengilmui akan agama Allah Subhanahu wa taala, khususnya dengan Al-Qur'anul Karim ini. Maka khonafidin rahimani wa rahimakumullah, dan ini kita lihat bagaimana, dan kalau kemudian kita melihat dan mengkaji akan biografi mereka yang piawai ulama-ulama dalam bab ini, subhanallah. Barangkali kita tidak bisa sabar seperti sabarnya mereka. Tidak bisa sabar seperti sabarnya mereka. Luar biasa. Di satu riwayat saja ya, dari dari Abu Bakar bin Ayyash, ya, rahimahullahu taala, satu jalan dari jalannya Hafiz An-Natim yang sampai kepada kita, itu ada dua jalan. Ya. Jalannya Hafiz dari Asim ini ada dua jalan. Jalannya Hafiz dan jalannya Ibn Ayyash. Kisah dari Ibn Ayyash ini ada banyak perbedaan dengan riwayatnya Hafiz ini. Ini dan Hafiz sendiri juga ada dua jalan lagi, dari Thariqah Syatibiyah dan dari jalannya Thaibatun Nashr. Ya. Dan yang banyak menyebar di tengah-tengah kita, khususnya di Asia Tenggara pada umumnya, ya, adalah dari jalannya Syatibiyah. Sedikit sekali dan bahkan mungkin kurang dikenal. Karena itu kita jangan taklid begitu saja, ya. Kalau mau mengikuti satu jalan, ya ikuti semua qiraat yang ada.
Kalau dan ini mestinya butuh untuk kemudian kita pelajari perbedaan-perbedaan apa yang ada di antara jalan-jalan yang ada ini. Karena sampai kepada kita semuanya dalam mutawatir. Jangan kemudian kita gabung, satu sisi kita pakai jalannya Thayyibatun Nasr, satu sisi yang lain kita pakai jalannya Syatibiyah. Digabung, ini tidak benar seperti itu. Ya. Dan ini termasuk yang tidak dibolehkan dari para ulama, termasuk juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan juga dari Hayat Kibar Ulama. Ini tidak boleh. Ya. Maka ini penting untuk kemudian kita kalau mau ya, riwayatnya Hafiz saja, ya, yang banyak menyebar. Ini penting artinya untuk kita banyak babat babat yang kuat dalam masalah ini. Kembali kepada masalah tadi, jalannya dari Asim, jalannya Ibn Ayyash. Ya. Ini suatu hari dia cerita, bahwasanya ketika belajar tasmi' ya, membacakan Al-Quran di hadapan gurunya, mengambil riwayat dari Asim ini setiap hari cuma dikasih satu ayat saja. Bayangkan, satu hari satu ayat. Kayak apa ini? Ini. Awalnya cuma dikasih satu ayat. Sampai beberapa hari. Kemudian mikir, ini kalau satu hari satu ayat. Sampai gurunya meninggal mungkin belum selesai. Akhirnya minta uzur. Dan itu pun cuma diberi 5 ayat. Enggak banyak-banyak. Hanya kita lihat sabarnya, padahal seorang imam. Maka, dan ini satu di antaranya. Al-Imam Al-Kisai. Dan yang lainnya, banyak kisah dari mereka orang-orang yang sangat luar biasa. Kesabarannya dalam talaqi Al-Quranul Karim ini. Sementara kita kadang-kadang, kebanyakan kita itu pinginnya, apalagi masa seperti sekarang ini, pinginnya cepat selesai, cepat rampung dan maka tidak bisa seperti itu. Dan ini kita lihat, maka barangkali di sisi inilah yang mungkin menjadikan kurang barokahnya kita. Ya. Kurang kesabaran. Ya. Maka ikhwani wa hadithillah rahimani wa rahimakumullah, berangkat dari sinilah kita insyaallah ta'ala akan bersama-sama mengkaji dan mempelajari tentang bagaimana ilmu tajwid yang sebenarnya. Bagaimana kita membaguskan bacaan kita. Ya, tiada lain adalah kita dalam upaya. Ya. Upaya untuk bagaimana kita memperbaiki bacaan kita. Dan ini merupakan merupakan akhlak kita terhadap Al-Quran Al-Karim. Maka penting artinya untuk kemudian kita insyaallah ta'ala akan kita kaji apa-apa yang terkait dengan masalah-masalah ini. Dari pernik-pernik yang ada. Sekali lagi bahwasanya ilmu ini semakin dikaji semakin banyak yang kita tidak mengerti. Semakin dikaji ternyata subhanallah bahrun la sahilalah. Seperti lautan yang tidak bertepi. Padahal ini adalah baru sebagian kecil dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sadari bersama bahwa seperti ini tidak sedikit ya. Yaitu saya alami juga orang-orang yang piawai, yang orang-orang yang sudah Masya Allah mumpuni ya, dalam babnya, seorang hafidh yang mutqin, yang dan seterusnya, untuk ya, dan juga sering mengikuti event-event internasional. Ternyata ketika dihadapkan bacaannya ini kepada mukri yang mutqin juga keduluran ya. Ini pengalaman ketika dengan Syekh Ibrahim Al-Akhdar hafizahullah ta'ala, Syekhul Qurra'nya Madinahnya, Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Ini banyak yang ketika disuruh praktek di hadapan beliau,
Subhanallah juga banyak yang kedodoran. Menunjukkan kita ya penting lebih untuk banyak kita mengkaji lebih banyak masalah-masalah ini. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada istilahnya kemudian kita minder atau malu atau karena sudah tua atau karena tidak ada istilah itu, ya. Kapan kita ada kesempatan, mari kita mengkaji bersama-sama. Khususnya kita ahlu sunnah wal jamaah, khususnya kita yang memiliki prinsip berupaya untuk menapaki jejak Rasulullah SAW. Ini kita lebih berhak dengan ilmu seperti ini daripada yang lain. Sementara yang lainnya yang kita tahu juga Asy'ariyahnya kuat dan juga subhanallah, tapi perhatian dengan Al-Quran luar biasa. Perhatian dengan Al-Quran luar biasa. Baik dari sisi hifadznya, dari sisi tahsinus sautnya, memperbaiki bagusnya suaranya, dan semua sisi, ya. Dalam masalah bacaan saja ini, ya. Meskipun kalau kita lihat sudah habis itu keluar ngelepus, ngerokok itu ya, tidak sedikit kita jumpai seperti itu. Kadang-kadang kita ngelus dada sama melihat sendiri. Satu sisi juga ya seperti itu, sisi ya pengen ahlul Quran kok seperti itu, gitu, ya. Maka kita lebih berhak dengan itu daripada yang lain, ya. Lebih berhak perhatian dengan Al-Quran daripada orang-orang seperti ini tentunya. Ini. Dan sekali lagi dari tahun ke tahun ya saya mengamati seperti ini, subhanallah ini. Maka pentingnya untuk benar-benar kita perhatian, ya, dalam masalah ini, ya. Dengan senantiasa berlatih, tidak ada istilahnya ketinggalan, tidak ada istilah terlambat, tidak ada. Pokoknya kita berusaha, ya. Mana yang memungkinkan untuk kita belajar. Ya. Ini dibutuhkan kepada kesabaran, ya. Ini. Dan mungkin sedikit faedah, ya, dari apa yang pernah saya alami juga. Waktu di Madinah itu seorang kakek-kakek sudah, ya. Kakek-kakek mungkin duduk di membaca di depan syekh, meskipun kena semprot tiap hari pun juga hasilnya tidak patah arang, ya. Saya melihat seperti itu, subhanallah ini sudah kakek-kakek seperti itu, lah saya. Ini. Gak usah jauh-jauh, saya melihat itu tuh sudah saya nggak ada apa-apanya dibanding dengan orang seperti ini. Tiap hari dia. Meskipun syekhnya sering Allah yakfina syarrak, diperbaiki, pokoknya susah banget. Syekhnya sering Allah yakfina syarrak terus. Ini sampai di begitu kan tetap juga tidak bergeming terus. Sabar untuk membaca, meskipun Fatihah ada yang sampai 2 bulan ini, ya. Fatihah 2 bulan. Untuk bagaimana bisa perhatian dengan Al-Quran. Keharusan untuk kita benar-benar melihat seperti itu, saya subhanallah. Yes, bismillah. Ya. Yang tadinya kurang begitu greget, akhirnya ya ada semangat melihat orang-orang seperti itu, ya. Maka kadang-kadang ini penting, artinya kita yang muda-muda itu melihat orang tuanya. Ya, melihat orang tua, subhanallah, sudah tertatih-tatih, sudah ini mau duduk di majelis taklim, mau, masya Allah, ya. Melihat seperti itu untuk ibrah bagi kita yang masih muda-muda, ya. Jangan malas-malas, ya. Yang muda-muda sebenarnya lebih semangat dan lebih akhirnya lebih tinggi, ya. Untuk taksil, benar-benar taksil, ya. Bukan sekedar ribut sana sini, tidak, benar-benar taksil, ya. Belajar itu benar-benar belajar, ya. Memahami manhaj, prinsip yang benar itu benar-benar muassal, ya, yang kokoh, ya. Tidak kemudian hanya sekedar bagaimana bisa absen, bagaimana bisa cerita di sana sini, jangan, bukan untuk itu, ya. Tapi untuk kita memperbaiki diri kita, ya, dalam semua sisi. Alhamdulillah, agama ini adalah agama yang, ya, syumuliyah, yang bersifat universal, yang semua aspek permasalahan dan aspek sisi kehidupan manusia semua dituntunkan kepada kita. Maka ini penting artinya untuk kita banyak mengkaji dalam segala hal.
Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak usah jauh-jauh kita kadang-kadang bilang salafus saleh, salafus saleh. Aina nahnu min haula? Nah. Ini. Bandingkan diri kita dengan mereka di mana? Yang dengan orang sekarang saja, para masyayikh, para ulama yang kita masih menemui masih sezaman dengan mereka, mana kita dengan mereka? Ini penting artinya kita mengasah diri kita. Bicara kadang-kadang seperti itulah kita. Mari kita untuk kita mengaca diri kita. Jangan kemudian kita meributkan sesuatu yang tidak layak untuk kita ributkan. Sementara kita sendiri subhanallah belum. Safidu syai la yutih. Orang nggak punya apa-apa mau ngasih apa ini ya. Hanya ribut saja. Ya. Maka ini ya. Jadi ibrah bagi kita. Kadang-kadang kita malu sendiri. Masyayikh masya Allah ya. Mungkin tanya kepada ustaz bagaimana mu'ayasyah ya. Hidup dengan mereka melihat. Nggak usah duduk Pak. Kalau pas majelis semuanya subhanallah ya. Di majelis semuanya orang baik-baik insyaallah ya. Dan semuanya mengharapkan baik. Tapi kalau udah di luar ini kadang-kadang sudah ya. Nah kepentingannya kita ketika kita melihat bagaimana kehidupan para masyayikh ya. Bagaimana akhlak mereka, bagaimana mereka dengan Al-Qur'an, bagaimana subhanallah sangat luar biasa ya. Syekh Muhammad bin Hadi radhiyallahu ta'ala, kita semua mengerti beliau ya. Suatu hari saya pernah diajar beliau di tahun ketiga Sunan Abu Dawud ya. Ini juga kaitannya dengan Al-Qur'an. Di jam beliau banyak yang ghaib. Ketika Syekh tanya kenapa? Ini pada kemana ini? Alasannya mau ulangan Quran. Persiapan ulangan Quran. Marah beliau. Mengatakan Al-Quran ini bukan pelajaran. Al-Quran ini kebutuhan. Bukan sebagai pelajaran. Sekolah, pelajaran yang di kelas itu bukan. Al-Quran itu merupakan kebutuhan kita. Merupakan makanan kita. Wah, marah besar beliau. Artinya bagaimana Al-Quran itu dalam hati menjadi kebutuhan bagi kita. Sudah seperti itu atau sekedar hanya ini. Ada dengan Syekh Muhammad Ayyub. Hafizahullah ta'ala. Tahun kedua diajar sama beliau. Setahun. Luar biasa Masya Allah. Berikan faedah yang sangat banyak. Meskipun juga kadang-kadang komentarnya itu bikin kita itu sudah ketawa, tapi tidak ada satupun yang berani ketawa. Haibahnya beliau. Padahal orangnya sederhana seperti itu. Di kelas tidak ada yang berani kalau belum masuk sudah. Tidak ada yang berani kerasak, wala kresek, wala punya diam. Sudah membatu semua. Ini. Tidak ada yang berani itu. Padahal orangnya seperti itu. Haibahnya luar biasa. Sementara kalau ngomentari, sudahnya. Bikin perut itu kayak dikocok nih. Tapi nggak ada yang berani keluar sama sekali. Itu berkali-kali. Ada seorang talib yang baca masuk itu beliau jalan. Ya Allah, Qur'an. Di kedor atau punggungnya. Ya Allah, Qur'an. Baca jalan. Giliran matnya kurang sedikit panjang, bilang mudduha ila syarq Asia katanya. Ya Allah ini. Mudduha ila bawabil Madinah katanya. Ini komentarnya juga Masya Allah. Tapi tidak ada berani haibahnya Ahlul Quran. Ya. Maka ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ini orang-orang kita sekarang ya. Kita ambil belajar dari mereka. Apalagi bagaimana dengan salaful ummah. Radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kita dengan orang sekarang saja belum ada. Bagaimana dengan ini? Maka enggak usah kemudian kita hanya bisa berharap saja. Mudah-mudahan tidak dijauhkan dari mereka. Mudah-mudahan kita masuk dalam barisan mereka. Dari orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan ya. Maka ini sebagai mukaddimah ya, mudah-mudahan akan mengingatkan kepada kita dan juga memberikan targhib kepada kita untuk kita lebih semangat. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa
yang namanya Al-Quran. Bukan hanya sekedar bagusnya bacaan. Inti pokok dari Al-Quran ini sesungguhnya adalah mencakup semua masalah. Bagaimana husnul ada, bagaimana bagusnya dalam kita membaca itu kemudian sampai kepada hati kita. Dan ini tentunya juga dituntut untuk kita memahami tentang bahasa Al-Quran. Bahasa Arab. Suatu hal yang penting sekali. Karena kalau kemudian kita melihat kepada sejarah, biografi dari para ulama kita, para qurra, ya, ini kebanyakan mereka adalah ahlul lughah, ahli bahasa, ahli qiraat, semuanya itu ahlul lughah. Karena itu sangat erat hubungannya antara lughah dengan antara qiraat ini dengan lughah. Al-Imam Al-Kisai, Al-Imam Al-Farra, Al-Imam siapa? Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi, Sibawayh, ya. Ini para imam fil lughah. Juga pula Ibnu Katsir, ya. Bukan Ibnu Katsir muridnya Syekhul Islam yang punya tafsir, bukan, yang mutaqaddim lebih dahulu, ya. Dan ini kebanyakan seperti itu. Kebanyakan adalah ahlul lughah. Apalagi seperti Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, sahib al-Qafiyah wal Arub, yang cetuskan dari kaidah-kaidah dalam syair, dalam sastra Arab. Sibawayh ini muridnya dan juga beliau imam ahlul Basrah fil lughah. Al-Farra juga imam ahlul Kufah, ya, fil lughah. Dan semuanya ada ahli qiraat. Kisai dan apalagi Kisai, kisah dari Al-Imam Al-Kisai yang juga luar biasa ini. Ya, beliau mengatakan awalnya itu bebel ini. Ya, ini artinya belajar itu nggak paham, tapi terus dan terus sampai kemudian menjadi seorang imam. Untuk menghafal itu awalnya sulit banget, sampai kemudian diasah terus ini sampai kemudian bisa dan menjadi seorang imam. Ini biografi dari imam para imam seperti itu. Yang tentunya juga menjadikan kita itu jangan patah arang, ya. Ketika masih ada kesempatan kepada kita, ya namanya belajar itu tidak ada istilahnya telat, tidak ada istilahnya terlambat, tidak ada istilahnya, pokoknya selagi masih ada kesempatan. Insya Allah ini sebagai modal. Sekali lagi ini merupakan jalan yang semuanya kita mengerti, jalan ilmu adalah jalan yang mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yantamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan lil jannah. Dan ini sebagaimana tadi kita sudah bingung bahwa ini syaraf al-ilm li syarafil ma'lum. Ya. Ilmu yang sangat mulia ini. Maka insyaallah taala kita bersabar pada beberapa hari ini, ya. Untuk menyempatkan waktu bersama-sama mengkaji dan mengilmui. Sekali lagi ini kalau ya satu fenomena dan kenyataan yang banyak kita dapati, belajar tajwid sama belajar bahasa. Ini kalau tidak diadakan daurah sekaligus ini biasanya nggak akan bertahan lama. Ima gurunya atau muridnya. Ini biasanya seperti itu, ya. Ini belajar tajwid dan belajar bahasa. Kalau benar-benar kita tidak badlul juhud, ya, mencurahkan perhatian kesungguhan kita, ini benar-benar, ya, jadikan kita itu nggak sabar. Ini awalnya masya Allah, ya, semangat banyak sekali yang hadir. Nah, kemudian berikutnya lama-lama juga tinggal ini pengalaman, ya. Belajar bahasa, buka bahasa dari pertama yang daftar 40 tinggal 5 orang. Alhamdulillah masih tersisa, ya. Ini. Belajar tahsin juga seperti itu, belajar tajwid, ya. Kita sudah siapkan setiap minggu sepekan kali dah.
baru berjalan, sudah mulai wah dan seterusnya. Ini sampai bubar, nggak selesai. Ya. Ini. Maka dan ini sudah pengalaman tidak 1, 2, 3 kali. Rata-rata seperti itu. Memang mumil ya, membosankan. Apalagi dengan bahasa orang sekarang nggak gaul ya. Ini nggak gaul katanya. Makanya ini butuh kepada perhatian kita. Ya. Maka saya mengharap ya, ikhwas sekalian untuk bersabar dalam beberapa hari ini. Ya. Sebagaimana sudah dijadwalkan oleh panitia. InsyaAllah ta'ala kita akan mengkaji manzumah Jazariyah yang kenapa kita pilih ini adalah merupakan meskipun itu ringkas ya, merupakan bait-bait syair, tapi itu menjadi rujukan pokok dari orang-orang ahli tajwid sesudahnya. Semuanya mesti merujuk kepada Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Sampai orang sekarang pun juga mesti ini merupakan pedoman pokok bagi qurra, bagi ahli tajwid mesti melewati ini. Sebagaimana kalau dalam mustalah hadis adalah Nuhbatul Fikarnya Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, ringkas tapi masya Allah. Maka ini yang juga Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala juga menjadi meskipun sebenarnya nggak banyak ya bait-bait syairnya, cuman itu menjadi rujukan pokok bagi orang-orang sesudahnya, dan yang sebelumnya tidak ada yang seperti itu ya. Ini kelebihannya khusus dalam masalah tajwid saja, belum masalah qiraat ya, masalah tajwid saja ini. Artinya masalah hukum-hukum bacaan dalam Al-Quran, belum masalah qiraat ini. Maka ini insyaallah akan kita kaji karena pentingnya masalah ini, dan kita bersama-sama insyaallah ta'ala akan mengkaji masalah ini, dan insyaallah ta'ala kita mulai pada Isya. Ini sebagai muqaddimah, mudah-mudahan memberikan targhib kepada kita bersama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semangat pada kita dan memberikan maunah, pertolongan pada kita untuk kita bisa sabar dan bisa memahami akan ilmu yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan ala husnil istima'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.